Kalau suatu tidak bisa ditunjuk berarti nggak ada. Iya atau tidak? Ada suatu nggak tahu, nggak ada, nggak boleh ditunjuk, nggak ada, nggak bisa ditunjuk berarti nggak ada. Paham? Yang suatu yang ada bisa kita tunjuk, kalau nggak ada berarti nggak bisa ditunjuk. Jelas sekali logika Ustadz Firanda ini kacau dan akan terbantah oleh logika sendiri, oleh logika Wahabi sendiri. Dan pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf, tidak sesuai dengan pemahaman Imam At-Tabari dan Imam At-Tahawi, Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang logika Ustadz Firanda yang kacau. Ustadz Firanda meyakini dan berpendapat Allah itu berdomisili di atas langit. Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala bisa ditunjuk. Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah arah yang bernama atas. Jadi kata Ustadz Firanda, Allah Subhanahu wa taala bisa ditunjuk ke atas. Karena Allah itu beralamat di atas langit, begitu kata Ustadz Firanda. Untuk menguatkan pemahaman ini atau akidah ini, Ustadz Firanda kemudian berlogika. Kata Ustadz Firanda, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditunjuk, berarti Allah taala itu tidak ada. Kalau Allah taala itu tidak bisa ditunjuk, sama saja dengan tidak ada. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di bawah, berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Begitu kata Ustadz Firanda. Dengan logika ini Ustadz Firanda ingin membatalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat dan tidak berarah. Namun sebenarnya logika ini malah membatalkan akidah Wahabi dan memperjelas bahwa memang logika Wahabi, logika Ustadz Firanda ini kacau sekali. Kalau tidak percaya akan kekacauan logika Ustadz Firanda ini, mari kita buktikan. Pertama, kita tanya kepada Wahabi, sebelum ada makhluk, sebelum ada tempat, sebelum ada arsy, sebelum ada langit, Allah ada apa tidak? Jawabannya pasti ada. Karena kalau menjawab tidak ada berarti kafir. Lalu pertanyaan kedua, sebelum ada makhluk, sebelum ada langit, sebelum ada tempat, sebelum ada arah, sebelum ada arsy, Allah ada di mana? Allah bertempat apa tidak? Allah bisa ditunjuk apa tidak? Kalau misalnya Wahabi menjawab Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy, berarti Wahabi ini bodoh, bahlul. Kenapa? Karena langit, arsy, tempat itu masih belum ada. Maka jawaban yang benar dan jawaban yang tidak bodoh adalah sebelum ada makhluk, sebelum ada langit, sebelum ada tempat, sebelum ada arah, sebelum ada arsy, Allah ada dan tidak bertempat. Allah ada, tidak memiliki arah. Allah tidak bisa ditunjuk. Kenapa? Karena tempat, arah, langit, arsy, atas pada waktu itu belum ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendirian. Baik, kita lanjutkan untuk membantah dan menjawab logika kacau dari ustadz-ustadz Wahabi. Sebagaimana yang kita tetapkan tadi, bahwa sebelum ada makhluk itu Allah Subhanahu wa taala sudah ada dan Allah taala sendirian, tanpa tempat, tanpa memiliki arah, gak ada di arsy, gak ada di atas langit, karena semuanya belum ada. Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditunjuk karena tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Allah ada sendirian. Lalu kita tanya lagi kepada Wahabi, sebelum ada makhluk, sebelum ada arah, sebelum ada tempat, sebelum Allah taala itu bisa ditunjuk karena tidak ada sesuatu apapun selain Allah, Allah ada apa tidak ada? Jika menjawab tidak ada, karena pada waktu itu Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak ada di atas, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, dan Allah Ta'ala tidak bisa ditunjuk, berarti Wahabi kafir. Karena berarti Wahabi berpendapat Allah Subhanahu wa taala ada awalnya. Kemudian jika Wahabi menjawab bahwa Allah Ta'ala itu ada
Berarti sebelum ada makhluk, sebelum ada arah, sebelum bisa ditunjuk Allah Ta'ala itu ada, berarti Wahabi membatalkan konsep akidahnya sendiri. Karena konsep awal Wahabi itu mengatakan jika Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di bawah, berarti Allah Ta'ala tidak ada. Jadi kata Wahabi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa ditunjuk, tidak ada di atas, tidak ada di kanan, di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di bawah, berarti sama saja dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada. Logika ini terbantah dengan pertanyaan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada makhluk, sebelum ada apa-apa, sebelum ada tempat, sebelum ada arah, sebelum ada arus, sebelum ada langit. Maka jawabannya adalah Allah ada tanpa tempat, tidak bisa ditunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki arah karena semuanya itu belum ada. Dengan demikian berarti logika akidah Wahabi kacau dan terbantahkan dan terbukti akan batilnya. Para Wahabi kadang juga mengatakan begini, dalil bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas, dalil bahwa Allah Ta'ala itu ada di atas langit dan di atas arsy, itu dalilnya ribuan. Kami katakan bahwa pendapat atau perkataan seperti ini adalah qaul mujassimah, pendapat atau perkataan dari kaum mujassimah, yaitu kaum yang menjisimkan Allah, kaum yang menjasmanikan Allah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan menurut ulama salaf tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala berdomisili, bertempat, berada di atas langit atau ada di atas arsy. Ulama salaf memang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat ulu, sifat tinggi. Tetapi yang dimaksud tinggi di sini adalah bukan nongkrong di atas langit, bukan berada di atas langit. Tetapi yang dimaksud tinggi di sini adalah Allah Maha Tinggi derajatnya, Allah Maha Tinggi kekuasaannya. Ini pendapat ulama salaf seperti ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tabari, salah satu ulama salaf, di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari menulis di dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan dengan sangat jelas arti istawa. Kata beliau, makna yang paling utama, makna yang paling benar tentang istawa itu adalah ala, alaihinna wartafa'ah, yaitu bermakna ala, bermakna maha tinggi, bermakna irtafa'ah, artinya juga tinggi. Tetapi yang dimaksud maha tinggi di sini adalah ala alaiha ulu wa mulkin wa sultanin, yaitu maha tinggi di dalam kekuasaan Allah dan di dalam kesultanan Allah, kerajaan Allah. La uluwa intiqalin wa zawalin, bukan berarti Allah Maha Tinggi itu kemudian berpindah-pindah dari atas ke bawah, dari atas turun ke bawah. Ini akidah ulama salaf, akidah dari Imam At-Tabari, murid dari Al-Imam Muzanni. Imam Muzanni ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi ulama salaf itu memang akidahnya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi, tapi bukan berarti berarah, memiliki arah atau bertempat, nongkrong, berdomisili di atas langit atau di atas arsy, bukan seperti itu. Karena yang dimaksud maha tinggi adalah maha tinggi derajatnya Allah dan kekuasaan Allah. Ini pemahaman dari ulama salaf. Jika memang para Wahabi, Wahabbah itu mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf, mengaku beragama sesuai dengan pemahaman ulama salaf, kenapa yang diikuti itu malah Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, atau yang diikuti malah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka tidak mengikuti pendapat Imam At-Tabari yang termasuk ulama salaf, murid dari ulama salaf dan cucu dari ulama salaf, yaitu cucu keilmuan dari Imam Syafi'i. Dan Imam At-Tabari ini satu seperguruan dengan Imam At-Tahawi, yaitu yang memiliki kitab Aqidah At-Tahawiyah, di mana Imam At-Tahawi ini juga memiliki pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diliputi oleh arah, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di kanan kiri, tidak berada di depan dan di belakang. Jadi para Wahabi yang mengaku salafi, kenapa kok tidak mengikuti ulama salaf?